Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang siklus biogeokimia yang beranggotakan Safa, Gania, Alvin, Gifari, Rizky, Adit, dan Dava. Next. Definisi dari biokimia. Yang pertama adalah sebuah siklus dari suatu unsur-unsur kimia yang melewati unsur-unsur organisme dan lingkungannya. Siklus biogeokimia atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Siklus tersebut tidak hanya melalui organisme, tetapi juga melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik. Fungsi siklus biogeokimia menjaga kestabilan lingkungan dan mempertahankan sirkulasi bahan organik dan anorganik di bumi, agar tidak ada penimbunan dan stagnisasi, serta menjaga kelangsungan hidup di bumi karena semua makhluk hidup membutuhkan zat-zat kimia yang didaur ulang oleh siklus biogeokimia menurut Dwi tahun 2022. Kemudian ada siklus biogeokimia yang dimana terdapat 5 siklus biogeokimia di bumi ini. Yang pertama ada siklus karbon, lalu siklus nitrogen, kemudian siklus air, dan siklus sulfur, serta siklus fosfor. Yang pertama ada siklus karbon, di mana siklus karbon merupakan proses pergerakan karbon dari suatu area ke area lainnya yang melewati berbagai tahap sistem di bumi, baik melalui tumbuhan, hewan, dan manusia yang terjadi secara alami. Siklus karbon terdapat 2, yaitu ada siklus karbon yang terjadi di sistem terestrial dan siklus karbon yang terjadi di sistem akuatik. Untuk siklus karbon di sistem akuatik, mengambil contoh sistem siklus karbon di laut, di mana laut mengandung sekitar 36.000 gigaton karbon, di mana sebagian besar dalam bentuk ion bikarbonat. Karbon anorganik, yaitu senyawa karbon tanpa ikatan karbon-karbon atau karbon hidrogen, adalah penting dalam reaksinya di dalam air. Pertukaran karbon ini menjadi penting dalam mengontrol pH di laut dan juga dapat berubah sebagai sumber atau lubuk karbon. Karbon siap untuk saling dipertukarkan antara atmosfer dan lautan. Pada daerah upwelling, karbon dilepaskan ke atmosfer. Sebaliknya, pada daerah downwelling, karbon atau CO2 berpindah dari atmosfer ke lautan. Pada saat CO2 memasuki lautan, akan terbentuk asam karbonat yang memiliki sifat dua arah, yang mencapai sebuah kesetimbangan kimia. Next. Selanjutnya yaitu siklus karbon di sistem terestrial. Senyawa karbon berputar dalam siklus antara fotosintesis dan dekomposisi tubuh makhluk hidup. Hewan yang mati akan terdekomposisi menjadi senyawa yang lebih sederhana dan sumber karbonnya diserap tumbuhan untuk fotosintesis. Tumbuhan juga menyerap senyawa karbon dioksida di udara yang dihasilkan dari pembuangan nafas hewan. Next. Selanjutnya ada siklus nitrogen, di mana siklus nitrogen merupakan proses berulang atau konversi unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang akan bergerak melalui komponen biologis maupun non-biologis. Sama seperti sebelumnya, siklus nitrogen juga memiliki 2 siklus, yang dimana ada siklus nitrogen yang terjadi di sistem terestrial, lalu ada siklus nitrogen yang terjadi di sistem akuatik. Berikut merupakan contoh dari siklus akuatik, di mana pada gambar tersebut dijelaskan terjadi asimilasi nitrogen anorganik, di mana terjadinya transformasi nitrogen anorganik terlarut seperti amonium, nitrat, serta nitrit menjadi nitrogen organik yang digunakan untuk kebutuhan fitoplankton. Karena amonium atau NH4+ menjadi sumber yang disukai fitoplankton. Lalu asimilasi nitrat atau NO3- juga terjadi di mana nitrat di laut umumnya jauh lebih melimpah dibandingkan NH4+ atau amonium. Kemudian NO2
atau nitrit juga merupakan produk perantara selama asimilasi NO3. Namun, nitrit biasanya hanya sumber yang sangat kecil dari nitrogen untuk fitoplankton karena konsentrasinya lebih rendah dari NO3 atau NH4+. Fiksasi nitrogen juga terjadi dan hanya ditemukan di lingkungan yang memiliki konsentrasi nitrogen reaktif rendah seperti tadi terjadi di nitrit. Kemudian perubahan nitrogen organik menjadi nitrogen anorganik melalui serangkaian reaksi mediasi mikroba melalui proses amonifikasi yang dilakukan oleh bakteri Actinomycetes. Lalu ada proses nitrifikasi. Nitrifikasi adalah proses perubahan amonia menjadi nitrat melalui dua langkah proses aerobik. Langkah pertama adalah oksidasi amonia menjadi nitrit, dan yang kedua adalah nitrit teroksidasi menjadi nitrat. Kemudian energi yang diperoleh dari oksidasi amonium dan nitrit tersebut digunakan untuk bahan bakar proses metabolisme termasuk fiksasi dari karbon dioksida menjadi karbon organik. Selanjutnya dan yang terakhir ada proses denitrifikasi, yaitu satu-satunya proses yang permanen untuk menghilangkan nitrogen reaktif dari lingkungan air dan darat. Denitrifikasi itu sendiri adalah proses reduksi nitrat menjadi gas N2 sebagai produk akhir dari N2O sebagai perantara. Next. Lalu selanjutnya di sini ada siklus nitrogen di sistem terestrial. Yang pertama ada gas nitrogen yang berada di udara ini akan diikat oleh bakteri fiksasi nitrogen, yang mana bakteri ini adanya tuh di tanaman polong-polongan, tepatnya di akarnya, yaitu ada bakteri Rhizobium dan Azobacter. Lalu setelah itu di sini juga ada hewan serta tumbuhan yang mana nantinya akan mati dan jasadnya akan didekomposisi. Lalu hasil dekomposisinya ini akan menghasilkan amonium. Proses ini dinamakan amonifikasi. Lalu amonifikasi ini menghasilkan amonium. Setelah itu ada proses nitrifikasi, yaitu perubahan amonium menjadi nitrat, di mana dari amonium menjadi nitrit terlebih dahulu dengan bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Lalu ada perubahan dari nitrit menjadi nitrat dengan bakteri Nitrobacter. Lalu setelah itu nitrat dapat kembali dipakai oleh tanaman melalui proses asimilasi atau dikembalikan ke udara melalui denitrifikasi oleh bakteri. Next. Selanjutnya ada siklus air, atau siklus air merupakan sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, serta transpirasi. Next. Lalu pada siklus air ini terdapat proses evaporasi, yaitu proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap dikarenakan sinar matahari dan diubah menjadi gas. Lalu ada proses kondensasi, yaitu proses di mana berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain sehingga akan menggumpal sebagai awan. Lalu ada proses presipitasi, yaitu ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara sehingga jatuh sebagai hujan, salju, atau hujan es. Lalu yang terakhir ada infiltrasi, yaitu meresapnya air ke dalam tanah atau mengalirnya air ke sungai atau ke laut kembali. Next. Lalu ada siklus sulfur, yaitu proses perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfat, dan kembali menjadi hidrogen sulfida. Next. Pada siklus sulfur, yang pertama terjadi pada atmosfer, yaitu kebanyakan berasal dari hasil erupsi gunung vulkanik, pabrik, ataupun pelapukan batuan. Senyawa ini bersentuhan dengan udara sehingga berubah menjadi sulfat atau SO2. Lalu terdapat pada air hujan. Di udara, senyawa yang ada terbawa oleh presipitasi, mereka akan bereaksi dengan oksigen dan air sehingga membentuk asam sulfat atau H2SO4.
lalu terjadi pada makhluk hidup. H2SO4 yang jatuh ke dalam tanah oleh bakteri dipecah lagi menjadi ion sulfat yang kembali diserap oleh makhluk hidup. Senyawa ini diambil oleh tanaman dan mikroba hingga berubah menjadi organik. Bentuk organik ini dikonsumsi oleh hewan melalui makanan mereka. Dengan demikian, belerang bergerak dalam rantai makanan. Dan yang terakhir pada bakteri. Ketika hewan mati, beberapa belerang terlepas melalui dekomposisi, sementara beberapa akan masuk ke dalam jaringan mikroba. Mereka diuraikan oleh bakteri menghasilkan sulfur kembali. Begitu seterusnya, proses siklus ini tidak akan pernah berhenti selama salah satu komponen penting seperti tumbuhan, hewan, dan manusia masih ada di permukaan bumi. Next. Kemudian ada siklus fosfor, di mana siklus fosfor merupakan proses transformasi dan translokasi fosfor di dalam tanah, air, serta bahan organik di bumi, baik itu biotik maupun abiotik. Siklus fosfor juga terjadi dua jenis, yaitu siklus fosfor yang terjadi di sistem terestrial dan ada siklus fosfor yang terjadi di sistem akuatik. Di dalam ekosistem air juga terjadi daur fosfor. Fosfat yang terlarut di dalam air diserap oleh gambang dan tumbuhan air. Ikan-ikan mendapatkan fosfat melalui rantai makanan. Dekomposer menguraikan organisme air yang mati serta hasil ekspresinya menjadi fosfat anorganik. Selain hasil urai dekomposer, sumber fosfat dalam air berasal dari pelapukan batuan mineral yang hanyut di perairan. Fosfat yang terlarut di lautan dalam akan membentuk endapan fosfor. Endapan ini tidak dapat dimanfaatkan lagi karena tidak ada arus air di perairan dalam. Fosfat yang terlarut di perairan dangkal teraduk dengan arus air sehingga menyuburkan ekosistem. Ekosistem yang subur menjadi tempat hidup bagi banyak biota air. Di tempat tertentu terjadi penimbunan fosfor karena penumpukan kotoran burung guano. Burung guano adalah spesies burung laut yang memangsa ikan-ikan laut. Gerombolan burung ini membawa kembali fosfat dari laut menuju darat lalu feses. Next. Lalu untuk siklus fosfor di sistem terestrial. Pada sistem terestrial, fosfor dibagi menjadi 3, yaitu batuan dasar, tanah, dan organisme hidup. Pada siklus ini, awalnya dari pelapukan batuan, di mana pelapukan tersebut berada dalam tanah. Lalu untuk fosfor yang ada di tanah itu diserap oleh tumbuhan. Kemudian tumbuhan tersebut dimakan oleh hewan. Lalu hewan itu mati dan terdekomposisi, di mana fosfor kembali ke dalam tanah. Setelah itu, fosfor di dalam tanah berpindah ke perairan karena adanya aliran air. Sekian presentasi kami. Sekian presentasi atau paparan dari geokimia yang telah kelompok kami jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.